Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Agustina Abu, mahasiswa kelas A, program studi Sosiologi semester 6. Jadi di sini saya akan membuat 15 menit video terkait dengan buku Power Politics dan Society Introduction untuk Politik Sosiologi. Jadi di dalam ini buku terdapat 10 bab. Bab yang pertama tentang kekuasaan. Jadi sebelum melanjutkan pembahasan ke bab berikut, di sini saya akan menjelaskan dulu terkait dengan kekuasaan. Konsep utama dalam sosiologi politik. Pada umumnya kita harus memahami dulu tentang apa itu kekuatan. Kekuatan adalah inti dari pekerjaan sosiologi politik. Kita harus mendefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Untuk mendefinisikan kekuasaan tidak semudah dengan apa yang sudah kita pikirkan dalam pikiran kita. Jadi, sebelum mendefinisikan kekuasaan, di sini kita melihat beberapa definisi atau pendapat bagaimana kekuatan itu dikonseptualisasikan dari karya-karya Karl Marx dan Max Weber sebagai bentuk fondasi klasik untuk mendefinisikan kekuasaan. Marx menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan, pemilik modal, dan banyak lagi segera mewakili sumber kekuatan politik sosial. Penggunaan upah yang mempengaruhi pekerjaan suatu kinerja. Kehadiran seorang signifikan akan membuat upahnya yang pada umumnya akan mempengaruhi pekerjaannya. Menurut Marx, hubungan antar pekerjaan dan upah dari kepentingan kelas adalah sumber individu yang mengasingkan dirinya hanya tidak mengejar kepentingan diri tetapi terkait dengan pekerjaan, tetapi juga mengasingkan individu dari masing-masing orang. Bagi Marx juga kekuasaan memiliki konsep ekonomi yang berakar pada hubungan antar kelas sosial. Yang kedua, konseptualisasi kekuatan dalam sosiologi politik. Sosiologi politik secara tradisional mengatur studi tentang hubungan antara masyarakat, politik, dan kekuasaan yang pada umumnya dilihat dari 3 kerangka. Yang pertama pluralis, yang kedua elit manajerial, yang ketiga kelas sosial dalam perspektif. Yang pertama, pendekatan pluralis. Pluralis adalah studi politik di dalam masyarakat yang didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan sangat berbeda. Hal ini dilihat dari seluruh masyarakat pluralis, pusat-pusat kekuasaan. Pusat-pusat kekuatan ini termasuk dalam partai politik kelompok kepentingan, misalnya pemilihan asosiatif dan berbagai aktor lainnya. Yang kedua, elit manajerial. Perspektif elit dalam sosiologi politis sangat kontras dengan perspektif pluralis. Fokus ini adalah dilihat pada konsentrasi kekuasaan di dalam masyarakat dengan segelintir orang yang dijamin oleh karakteristik latar belakang bersama dengan keahlian, kepribadian, ikatan sosial atau keanggotaan dalam suatu masyarakat tertentu. Perspektif elit juga menjelaskan tentang konsentrasi kekuatan masyarakat dengan berfokus pada kelompok sosial, organisasi, birokrasi, dan kalangan elit lain dari interaksi. Yang ketiga, kelas sosial perspektif. Perspektif kelas dalam sosiologi politik sampai pada batas tertentu. Konsistennya dengan kerangka elit.
pekerjaan dengan alasan bahwa kekuasaan terkonsentrasi di tangan beberapa orang, tetapi kerangka kerja kelasnya menyarankan bahwa untuk konsentrasi kekuasaan tidak harus didasarkan pada karakteristik individu yang memegang kekuasaan tersebut. Bab yang kedua tentang peranan negara. Di sini sebelum kita memasuki pembahasan mengenai negara, di sini saya menjelaskan dulu apa itu negara. Apa itu negara? Jadi, negara sebenarnya adalah sejumlah lembaga yang berinteraksi dengan lembaga atau organisasi. Untuk mendefinisikan negara, Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang mengklaim memonopoli penggunaan sah kekuatan fisik dalam suatu wilayah. Nah, negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat, menegakkan hukum dan dijalankan oleh mereka yang menduduki posisi dalam birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini berada dalam batasan-batasannya. Yang berikut, perbedaan bangsa dan negara. Konsep bangsa dan negara sering membingungkan atau dianggap identik dengan konsep-konsep. Konsep-konsep ini adalah berbeda dengan bangsa. Bangsa mengacu pada budaya, identitas, dan keinginan bersama orang lain untuk menentukan nasib-nasib politik. Sedangkan negara mengacu pada badan hukum. Yang berikut tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik di mana kesempatan untuk partisipasi dalam mengambil keputusan yang sangat luas dibagi di antaranya warga negara dewasa yang menyatakan bahwa variasi suatu negara berdemokrasi. Yang berikut, postmodern. Beberapa postmodern dapat mengklaim bahwa politik sudah mati, atau lebih tepatnya dengan politik itu rahasia, selubung atau sekarang, bahkan sus-politis. Dengan studi politik bergerak dari tradisional pusat-pusat kekuasaan seperti supramental atau kongres untuk ekonomi budaya dan kapitalis. Yang berikut, negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan umumnya mengacu pada peranan manajerial sosial ekonomi suatu bangsa. Dalam korporatisme negara, organisasi sosial ekonomi dikendali oleh negara. Aturan diktator ini adalah fitur hubungan negara masyarakat di bawah terorisme. Sedangkan untuk bab ketiga, politik budaya dalam proses sosial. Yang pertama itu tentang budaya dan politik. Jadi, apa itu budaya? Konsep budaya adalah salah satu kata spogetis dalam ilmu sosial. Meskipun ada banyak pendekatan yang biasanya terhubung dari berbagai disiplin ilmu, kami mengkonseptualisasikan budaya sebagai budaya itu terdiri dari nilai-nilai pengetahuan, kepercayaan, simbol, bahasa, artefak yang ditemukan oleh masyarakat. Yang berikut, sosialisasi politik. Sosialisasi politik umumnya melibatkan banyak mekanisme yang digunakan masyarakat atau kelompok sosial untuk memahami operasi kekuasaan yang diformalkan dalam masyarakat, yaitu dilihat dari cara di mana negara itu bekerja. Yang berikut, sosialisasi politik. Sosialisasi politik, akuisisi pengetahuan politik
untuk memahami pemahaman simbol-simbol politik atau memanipulasi nilai-nilai untuk tujuan politik yang lebih dipahami jika dipertimbangkan bagaimana masyarakat membudayakan budayanya kepada generasi yang akan mendatang. Sedangkan nilai politik, sosialisasi politik pada umumnya melibatkan banyak mekanisme yang digunakan oleh anggota masyarakat atau kelompok sosial untuk mengetahui operasi kekuasaan yang diformalkan dalam masyarakat, yaitu cara-cara di mana negara itu bekerja. Bab yang keempat, politik kehidupan sehari-hari, ekonomi politik. Kapitalis dan demokrasi. Dalam ekonomi kapitalis ada milik pribadi, etnis, properti, pengerja, kekuasaan, keuntungan, dan kooperatif yang tidak kesetaraan dengan sumber daya masyarakat. Di sini kita lihat dari kelas menengah seperti yang ditunjukkan oleh Major 2008. Kebanyakan orang mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota kelas menengah yang mewakili sebagian besar populasi. Ia juga mengakui hal itu di berbagai waktu dengan kebijakan pemerintah untuk memenang keuntungan kelas menengah. Yang bab kelima, politik sehari-hari, lembaga sosial dan hubungan sosial. Yang pertama kita lihat adalah perkawinan keluarga. Selain pendidikan, keluarga juga berfungsi sebagai lembaga sosialisasi utama. Aturan keluarga berdasarkan hukum Inggris, pernikahan adalah kontrak atau perjanjian sukarela antara seorang pria dengan seorang wanita. Bab keenam, partisipasi politik. Bentuk lembaga partisipasi politik. Kita lihat dari peranan politik lembaga anggota masyarakat yang mencerminkan ekspektasi perilaku tradisional yang melekat dengan kewarganegaraannya. Formulir bukti partisipasi politik. Model partisipasi politik yang bergerak di luar bentuk hukum atau kebiasaan tradisional berpengaruh dikenal sebagai tindakan politik non-institusi. Bab yang ketujuh, pemilihan dan memilih. Fungsi pemilihan agar pemerintah itu demokrasi, maka harus ada persetujuan dari pemerintah yang diperlukan untuk pemilih dan memberikan arti persetujuan. Fungsi langsung pemilihan adalah untuk memilih pejabat, siapa yang akan menduduki suatu pejabat. Di gerakan sosial di bab 8. Jadi gerakan sosial pada umumnya banyak orang yang kita lihat bahwa kadang banyak tidak terlibat dalam gerakan-gerakan sosial. Nah, dilihat dari gerakan sosial, pada umumnya kaum pluralis mengklaim sulit untuk menjelaskan mengapa orang itu tidak terlibat dalam gerakan sosial, dan sebaiknya kita bergabung dengan grup untuk berpartisipasi, di mana kita akan melakukan aksi yang mementingkan diri kita sendiri. Gerakan sosial ini tidak dikembangkan oleh banyak karena struktur negara yang membangun dengan buruk atau gagal karena strategi kontrol oleh negara elit. Pendekatan lain untuk gerakan sosial itu merupakan salah satu, kita lihat pertama dari organisasi sosial masyarakat yang umumnya memutuskan perhatiannya pada pola sosial yang ada hubungannya dengan struktur untuk menjelaskan pilihan politik partai partisipasi dengan gerakan yang dilihat apa yang terjadi di dalam masyarakat, posisi sosial, aktivitas, dan keanggotaan ikatan sosial dengan organisasi yang mempengaruhi mereka untuk berpartisipasi. Kemudian bab yang ke-9 tentang kekerasan dan terorisme. Kekerasan yang pertama itu
mengacu pada kekerasan, kita lihat bahwa kekerasan itu berkaitan dengan salah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang menyangkut kekuatan yang dilihat dari berdasarkan kekuatan fisik yang akan merugikan atau membahayakan seseorang. Melalui wacana terorisme akan membedakan antara aktor rasional, patriotik, tercik, dan perang dengan kejahatan terorisme nasional. Yang terakhir tentang globalisasi atau bab 10 mengenai globalisasi. Jadi di sini ada beberapa definisi tentang globalisasi, tetapi banyak yang menekankan bahwa globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas negara itu hilang. Globalisasi pada umumnya didukung oleh faktor perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya.